Halo semua, terima kasih. Nah, ini kita mau sekarang discuss gimana sih cara bikin virtual controller di Aruba itu bisa lebih secure ya Pak Dedi ya. Nah, di sini ada penemunya nih. Waktu itu saya sempat ngobrol sama Pak Dedi ya Pak Dedi. Terus tiba-tiba, iya Mbak Jessica gitu ya. Oh iya virtual controller Aruba ternyata lebih secure gitu kan. Nah, Hmm. kita sebenarnya sih mau tahu sih Pak, karena saya juga jujur gak tahu gitu banyak tentang teknologi network dan security, jadi minta belajar dari Pak Dedi. Mungkin Pak Dedi bisa introduction terlebih dahulu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya biasa manggilnya Bu Jessica. Sebenarnya saya pengen manggilnya Ci Jessica gitu kan. Oh, ya terserah Pak, bebas. Oke, atau misalkan Mbak Jessica. Jadi memang terima kasih Mbak Jessica. Selamat siang teman-teman Aruba, Mas Leo juga atau Pak Leo. Perkenalkan saya Dedi. Saat ini saya dosen di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Selain itu juga saya sebagai lead dari sebuah perusahaan namanya Widya Security, jadi bergerak di bidang cyber security analytic. Kebetulan saya posisinya adalah research and development leader. Jadi otak-atik tugas saya itu hariannya adalah memang otak-atik perangkat. Nah kebetulan di perusahaan kami uh, partner kami kebetulan menggunakan Aruba gitu kan. Ya udah saya tantang, saya pinjemin dong satu alat gitu kan buat kami otak-atik. Kemudian kami dipinjemin satu alat dan ya kita pakai karena 10 hari ya saya sama Mbak Jessica ini ikutan Aruba Limpik, jadi apa ya, Iya, jatuh sekitar hati 7 atau 9 lah Pak kayaknya. Lumayan ya. lama lah itu. Lama, hampir 10 hari kan, kepotong hari Sabtu dan Minggu waktu itu kan. Betul, betul. Kepotong Sabtu Minggu, Pak. Kalau misalkan hari Sabtu Minggu tidak ada ibadah waktu itu kan, Pak Richard Dus kan, kita menghormati teman-teman di Indonesia Timur yang memang di hari Sabtu Minggu ada peribadatan. Jadi ya sudah, oke. Jadi kita menghormati. Akhirnya lanjut di hari Senin, Selasa, Rabu. Ya total kalau saya lihat 10 hari sih sebenarnya. Iya, kayak sekitar 10 sih, Pak. Jadi sampai 10 9 hari. pelajaran tambah beberapa hari untuk introduction dan endingnya ya, Pak ya. Hmm. Sebenarnya jatuh cinta aja sih perangkatnya, sekecil itu. Harganya juga kalau menurut saya kompetitif sih. Iya, seharusnya sih, Pak. Dari Karena dari yang level low pun sampai yang paling high juga dari in terms of security ya seharusnya sama, Pak. Karena kan functionnya sama produknya. kalau pada awalnya sih saya pakai Aruba, sempat kecewa karena memang secara default Aruba punya pertimbangan pasti tidak di set security-nya di awal. Tapi sebenarnya sudah ada fitur untuk security-nya. Karena memang kalau kita set di awal, saya yakin akan mengganggu. Nah ini yang menjadi uh, apa ya, petunjuk atau guides buat pelanggan Aruba selanjutnya adalah memang kita set dulu sudah firm, baru kita naikin ke tingkat security-nya. Jangan security dulu, baru nanti masuk-masuk yang lain yang khawatirnya nanti dikiranya wah produknya nggak berfungsi dengan baik nih gitu. Tapi sudah disediakan sih. Cuma Oh, waktu itu sebetulnya feature-nya sudah disediakan ya, Pak ya? sudah disediakan, saya juga Oke, tinggal oke. klik aja sih sebenarnya. Kalau misalkan kita pakai itu cuma mungkin nggak nyampe 1 menit sih sebenarnya. Oh, gitu. Tapi kita ini yang awam ini malah nggak ngerti, Pak, sebenarnya feature-nya di mana sih gitu kan? Ya dulu juga kita juga bingung satu per satu kita cobain. Ternyata baru nemu aja. Oh ini di sini doang ternyata gitu. Sama Oke, kayak oke, Windows oke. itu juga sih. Di Windows kan juga ada tuh level security. Cuma kan udah disebutin tuh namanya adalah security. Jadi agak lebih enak gitu kan istilahnya. Kalau di uh, virtual controller memang tidak disebutkan namanya. Jadi namanya itu sebenarnya kalau di virtual controller itu kan uh, ada beberapa menu-menu kecil tuh di atas kanan, ada sistem, ada RF, ada security. Nah, saat saya klik security,
bukan itu. Ternyata yang menu security ini memang betul ini adalah bawaan dari pihak Aruba yang seperti dijelaskan di Aruba Limpik sebenarnya itu adalah terkait bagaimana kalau ada user yang bukan anggota dari pengguna WiFi kita gitu kan. Salah satunya ada yang namanya external captive portal. Jadi kalau Pak misal Dedi, mungkin bisa kita mulai aja Pak ya. Saya oke, boleh share screen oke, oke, untuk silakan. Oke, apa Mbak. namanya virtual controller. Jadi nanti Pak Dedi Siap, bisa siap. pencet-pencet Oke, mungkin sambil jelasin. Kalau oke, kayak oke. tadi, sorry mungkin Bingung ya? pendengar ini, aduh di mana ya security-nya? Gimana ya? Tombolnya di mana ya atas kiri? Aduh, pasti kayaknya lumayan penat sih pakai. Kasihan juga mereka. Nggak Oke, kebayang, belum pernah. Mungkin ada beberapa juga belum pernah buka Aruba oke. punya virtual controller ya. Jadi mungkin saya izin untuk share. Jadi Oh, udah kelihatan ya Pak ya. Nanti saya mungkin kasih sudah. Bapak akses untuk remote ya Pak ya. Jadi Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan Mbak Jessica mau dicoba, nggak apa-apa dibuka aja. oh, oke. Biar Biasa saya ini orang awam, Pak. Jadi bukan lulusan ya, S1 network. Jadi mohon maaf ya, Pak ya. Nah, ini dari itu ekonomi eh pertama kita buka dari alamatnya. set set me up ya, arubanetworks.com. Habis Kalau masuk ke kebetulan, kalau biasanya kalau di tempat saya pakainya IP. Oh, pakai IP-nya. Oke, saya kurang canggih, Pak. Pakai IP. Nah, tapi ada juga pilihan. Sebaiknya jangan IP atau sekedar domain saja. Ini kan tulisannya sudah not secure nih sebenarnya. Iya, udah sebenarnya udah not secure, Pak. Kadang kalau misalkan saya Nah, nyalain security di switch, ini nggak bisa masuk, Pak. Nggak muncul. nah, itu nanti kita harus koordinasi dengan divisi lain supaya ini dibuat secure misalkan. Itu Di mungkin banget itu koordinasi dengan divisi di Aruba maksudnya atau dibuat di dengan divisi yang di lokal. Kalau kita bicaranya adalah nanti di lokal. Di lokal. Oh, oke oke Nah, oke. Beda lagi ya Pak berarti ya. Ini saya izin buka portalnya. oke, bentar. Kalau dari tampilan sih kayaknya agak sedikit berbeda. Oh, harusnya sih sama. Ini ya Pak ya? Beda. Oh, berbeda kalau ternyata punya saya. Beda ya? Ini sih harusnya ini yang terbaru sih kayaknya. Leo ya? Hmm, kalau di tempat saya ini tampilannya nggak begini sih, tampilannya masih kayak tampilan agak sedikit lama. Kalau ini udah new look sih kalau buat saya. Iya, harusnya sih. Oke, ini saya juga agak bingung nih posisinya. Oh, tapi nggak ada masalah sih. Nanti kita coba aja Boleh lagi. boleh Pak. Kalau Ini gitu, tampilannya oke sih. heeh. Nah, Oke banget kan Pak sebenarnya baru tampilannya. karena di tempat saya mau saya upgrade nggak bisa Ini kebetulan. kayaknya Ini kan harus ada upgrade apa ya? Upgrade OS kali ya di access point atau ya gimana Pak jadi bisa inputnya kayak di gini? RT. Jadi kita ada di RT version gitu kan. Saat saya klik nggak bisa update. Ya sudahlah, nggak ada masalah sih. Um, Oke, kalau di tempat saya itu ada pilihan namanya adalah bagian more sebenarnya. Mungkin kalau ini ada di configuration coba. Coba ya. Di sini. Configuration. Nah, oke kelihatan. Oke. Nah, tepat banget itu pas di hand hovernya itu IDS. IDS, oke. Yes. Udah, itu tinggal di high semuanya sudah. Jadi IDS ini ada detection, ada protection. Nah, itu tinggal diaktifin saja ke high semuanya. Oke, Ini di high juga dengan ini kliennya pendekatan ya. benar-benar pendekatan orang-orang saya sebagai pengguna pemula itu tinggal high, kemudian di bawah lagi ada pilihan protection Oke, Pak. juga sama kita naikkan. Ini fungsinya untuk apa tuh ya, Pak ya? Oke, ada beberapa yang kemudian saya ingat. Oke, kita coba di detection dulu Oke, Pak. karena Heeh. uh, kayak contoh kayak gini nih, kita sekarang kan udara itu kan bebas ya, udara kan kita bebas menghirup. Kita misalkan satu ruangan menghirup udara bebas, tapi mohon maaf nih, salah satu di antara kita ada yang flu gitu kan, kalau sekarang lagi ngetren COVID gitu kan, Betul, kan bisa betul. menular. Nah, Mm-mm. artinya udara ini kan bisa dipakai oleh siapapun. Nah, saat udara boleh dipakai oleh siapapun, kita rebutan. Bahkan Oke, oke. di sistem udara ini kita bisa membajak koneksi, kita bisa motong koneksi. Ini yang biasa kita pakai itu adalah yang paling atas lagi itu.
Yang ini, Pak. detect AP spoofing. Nah, itu Oh, ini. ya, jadi kita bisa spoof seolah-olah koneksinya nggak ke situ. Kamu nggak boleh koneksi ke situ gitu kan. Jadi kita bisa bikin fake access point dari teknik AP spoofing itu tadi. Nah, ini yang paling sering apa namanya dipakai, kasarannya gini aja deh, jamming lah gitu kan. Oh, oke. Kalau WiFi 2,4 ini bisa di jamming. Kalau yang 5 saya belum nemu. Tapi Oh, ada oke. ada jammernya. Nah, kemarin saya cuma pinjam alat untuk ngejamming gitu kan. Ternyata bisa gitu kan. Tapi setelah kemudian saya aktifkan ke detect AP spoofing, maka nggak serta-merta orang bisa ngejamming. Nah, peralatan IoT saat ini itu rata-rata menggunakan Wi-Fi 2,4. Ada memang yang pakai Zigbee, ada yang pakai protokol lainnya gitu kan. Tapi untuk yang rata-rata kayak misalkan siapa sih yang kenal Bardi gitu kan, Mbak Jessica pernah cerita juga siapa yang kenal Bardi. Nah, Bardi itu kan rata-rata pakai 2,4. Benar, konekin ke WiFi, benar, Pak. Itu Nah, itu cara koneknya paling simple lah. ya bisa dipotong. Ada juga lampu yang beredar, tapi saya nggak tahu beredar di Indonesia atau ada apa enggak. Tapi di Eropa ada lampu itu koneknya ke WiFi. Let's say nih misalkan akses pointnya namanya set meet up gitu kan, atau WiFi-nya namanya Aruba gitu kan. Nah, lampu itu kan koneknya ke Aruba. Kemudian kita jamming, kemudian kita bikin akses point baru, namanya Aruba. Maka si lampu itu akan koneknya ke akses point palsunya. Secara otomatis, Pak, itu maksudnya. Iya, secara otomatis. Nah, itulah yang jadi masalah. Nah, solusinya memang Aruba sudah mengeluarkan yaitu Wi-Fi 6. Di mana yang beberapa kemarin sudah dijelaskan walaupun saya agak lupa, tapi Wi-Fi 6 itu adalah solusi untuk menghindari tadi yang lampu kehilangan induknya tadi gitu. Itu di Eropa loh. Selevel Eropa loh, bukan Asia ya. Bukan level Indonesia pula. Di level Eropa pun ada sebuah produk yang ya mohon maaf saya sebut itu agak sedikit masalah gitu kan. Nah, kalau kita aktifkan detect AP spoofing atau semuanya sudah saya aktifkan, maka tidak mudah untuk di jamming. Tidak mudah untuk di jamming, betul yang atas. Ya, untuk saat ini dengan jamming yang kemarin saya pinjam dari teman itu aman. Aman, nggak tembus ya, Pak ya? Aman, nggak tembus. Nah, jadi ini cuma ngaktifin ini doang di detection. Nah, kemudian ada lagi di protection. Ini detection berarti dua-duanya ya, Pak ya, dari Ya, segi infrastruktur sama klien. Kemudian di protection itu ada yang biasanya dipakai begini, teman-teman itu dulu saya pernah di kampus juga kelola infrastruktur, saya lupa istilahnya, artinya kalau saya connect ke WiFi kampus, kan saya cuma dikasih akses cuma satu doang nih, kemudian saya sharing ke handphone gitu kan. Nah, itu apa namanya diprotect yang Windows Bridge tadi. Oh, ini. Ya, nah ini Protect akan Windows memproteksi. Bridge. Dia akan memproteksi apa namanya kalau misalkan akses kita di sharing lagi gitu kan. Kan ini menjadi merugikan bagi kami di bagian infrastruktur kalau misalkan mau menghitung berapa sih jumlah klien yang di tempat kita gitu kan. Ternyata di tempat kita ada 10 misalkan. Nah, ternyata salah satu klien itu men-sharing lagi. Nah, ini di apa namanya? Di Aruba sudah diproteksi. Termasuk tadi jika ada yang melakukan jamming maka akan diproteksi. Protect SSID. Ada lagi root containment. Jadi memang benar-benar nanti kalau ada yang nyebutnya secara teknikal, ada yang nyebut fake IP, ada juga yang root IP gitu kan. Root access point atau fake access point. Nah, ini kemudian
diproteksi dari akses point yang jamming, access point impersonation ini kan untuk yang memalsukan gitu kan. Jadi ada detection, kemudian ada protection. Dan ini saya nggak temukan di tempat lain. Maksudnya di semua barang yang Bapak pernah coba ya, Pak? Iya, saya kebetulan nyobanya yang access point harga ratusan ribu sih. Oh, oke. Kalau saya, mohon maaf ya, misalkan saya nyebut merek ya. Boleh, Saya sebut Pak. merek. Misalkan saya pernah pakai Ubiquity. Saya nggak menemukan fitur ini. Atau saya yang nggak punya akses, tapi saya nggak menemukan fitur itu. Kemudian saya pernah pakai Mikrotik juga sama, nggak nemu juga fitur ini gitu kan. Kalau untuk orang umum Pak, misalkan yang nggak tahu, misalkan buat di rumah nih, kayak di rumah saya, kalau ini diaktifin ada isu nggak sih Pak sebenarnya, dampak negatif gitu? Nanti saya takutnya nggak bisa buka apa gitu tiba-tiba. Enggak sih, kita di Nggak ada kantor ya? Kita aktifin semuanya, jadi nggak ada isunya paling yang kayak tadi itu, kalau misalkan sering ya udah deh connect dari laptop gua aja deh gitu kan, misalkan connect ke access point susah, dari laptop aja deh nanti Ya, dibikin tethering lagi. dari HP gitu atau dari laptop gitu ya Pak ya? Tetheringnya dari laptop biasanya. Kalau handphone kan tetheringnya biasanya adalah dia dari paket data. Dari data ya. Nah, kalau di laptop itu memang ada beberapa software yang bisa tethering juga. Iya, jadi WiFi ke laptop, laptop ke tethering gitu kan Pak jadinya. Yes, nah itu nggak bisa sudah. Oke. Tapi kalau kayak di rumahan kayaknya no issue sih. No issue ya berarti ya. Saya takut nih Pak, kalau saya pencet nanti tiba-tiba ada isu habis ini. Nggak apa-apa. Kalau misalkan ada isu gitu di rumah gitu, ya nanti tinggal kita turunkan aja sih Turunin gitu sebenarnya. ya, medium. Ini Turunkan. bedanya apa ya? Oh, beberapa nggak, ini nih ada Ada. beberapa nggak yang kecentang ya kalau medium. Nah ini kan masalahnya ada yang tadi yang impersonate tadi kan, jadi yang memalsukan itu. Iya Pak. Pak kalau pakai ini apa tetap butuh firewall ya Pak ya? Atau fungsinya sebenarnya beda Pak? Jadi saya awam nih Pak masalah seperti ini. Kalau firewall ada beberapa. Jadi apakah firewall untuk infrastruktur ataukah firewall untuk sisi klien? Kalau misalkan firewall sisi klien kan paling sederhana adalah antivirus. Tapi kalau infrastruktur bicara tentang firewall serupa semacam ini. Oh, jadi kalau firewall yang buat infrastruktur sebenarnya udah bisa dibilang udah mirip lah ya Pak secara feature gitu ya kalau yang infrastruktur. Untuk di endpoint atau misalkan di end usernya, kalau misalkan kita bicara perusahaan cukup besar, ya firewall hardware-nya ini kan yang dari dalam, yang dari luar tetap. Kalau misalkan ada dari luar tetap misalkan ada yang pakai Cisco misalkan, atau misalkan ada pakai Palo Alto. Nah di Aruba sendiri kan lewat ClearPass itu kan salah satunya juga untuk firewall juga kan. Betul Seingat Pak, saya. betul. Ini ada Leo nih Pak. Leo ini expertnya ClearPass Pak. Kalau mau tanya silakan dicecer. pengen pakai ClearPass tapi secara budgeting kita kemarin saya purpose belum masuk di perusahaan kami. Belum masuk ya? Belum masuk. Karena kalau berbeda antara startup dengan corporate ya. Iya. Kalau di corporate itu memang semuanya sudah dirancangkan sedemikian rupa kalau memang yang concern security. Tapi ada juga corporate yang enggak security, besok aja deh gitu kan. Ada juga. Tapi kalau startup itu sekarang kita running dulu gitu kan. Sifatnya kan agile. Running gitu aja sudah. Nah, cuma kadang security-nya kalau ada beberapa teman-teman startup di security juga sambil lari juga ikutan gitu. Tapi ada juga ini lari-lari security-nya di belakangan.
Nah, kita akan mencoba itu, cuma kemarin kita masih ada solusi lain sih sebenarnya. Walaupun tidak se-powerful ClearPass, iya. Seperti Pak siapa yang kemarin dari Agung Sedoyo Group itu, ASG ya, ya, Agung Sedayo Group ya. itu kan, ya, mereka kan juga belum pakai ClearPass tuh sebenarnya. Cuma kan juga pengen sebenarnya pakai ClearPass. Tambal sulam dulu lah ya Pak ya. Sulam dulu, Kak. Kalau solusinya kemarin kita baru masih merancang sih. Kita pakainya radius. Kita pakai radius, kemudian kita pakai apa namanya WPA Enterprise. Kemudian kalau untuk yang perangkat IoT kita pakainya adalah apa namanya binding. Kan sama juga tuh sebenarnya kalau di ClearPass kan kayak CCTV, kemudian beberapa perangkat IoT itu sebenarnya tekniknya binding. Cuma yang menarik adalah kalau di ClearPass itu adalah konten. Artinya kalau misalkan handphone saya itu dengan handphone atasan saya, akhirnya tidak kita connect di satu SSID yang sama. Itu yang menariknya di ClearPass adalah dari sisi leveling akses itu yang menurut saya keren sih. Oke, siap-siap. Leo mungkin ada yang mau ditanya lagi ke Pak Dedi nih. Oke, Mas Leo, ya kita discuss. Halo? Ya, Ya, kedengeran? Lek, kedengeran, Lek. Oke. Kalau kira-kira yang metode yang pernah dicoba untuk di attack kayak gimana aja ya Pak Dedi? Untuk access point ini berarti ya. Iya, yang waktu pas pernah dicoba. Leo penasaran nih, kata dia, waduh masa sih bener nggak bisa tembus? Saya nggak bikin alatnya karena kebetulan waktu itu saya cuma dipinjemin doang gitu, cuma saya minta tolong dong jaringan di kantor saya tuh di jamming bisa nggak gitu kan. Ya, terus teman saya datang kantor, terus dia coba jammingnya ada dua tipe, istilahnya kalau di teman-teman jamming itu ada jamming bego. Jamming bego itu adalah satu network di jam semuanya, jadi semua klien nggak bisa connect. Misalkan connect ke SSID namanya Aruba, ada 10 klien, ini 10 klien nggak bisa connect semua. Itu jamming bego. Nah, kemudian ada lagi jamming selektif. Selektif jamming ini yang punya memang beberapa orang saja, yang tahu juga beberapa orang saja. Jadi waktu itu kita cobanya adalah, let's say dari 10 tadi, saya cuma mau memblocking user 1 dan user 2 deh. Yang user 3 sampai 8 bisa connect gitu kan. Nah, itu kita coba. Dan memang benar, saat kita jamming bego aja 10-nya nggak bisa, waktu kita selektif juga yang yang selektif tadi nggak bisa connect, yang sisanya masih bisa connect. Hanya itu sih. Saya nggak bisa nunjukin alatnya karena kebetulan memang itu pinjeman sih. Udah pergi juga orang. Oh, keren juga ya. Ya berarti setelah pakai Aruba tetap nggak kena jamming itu ya Pak berarti ya? Jamming yang Nggak, bego atau yang pinter gitu mungkin nggak, dua-duanya nggak kena ya Pak ya? Oh ini keluar nggak, nih, udah kelamaan. Oke 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 oke. juga. Nah, jadi apa namanya, lumayan, makanya saya terus jatuh hati sih sebenarnya dengan Aruba. Makanya kalau bisa ini, wah, kalau orang punya duit, ini kan kalau yang Aruba 303 aja kan harganya sekitar 4 jutaan ya. Kalau corporate sih atau perusahaan saya pikir harus sih. Kalau menurut saya sih harus ini. Harusnya udah oke ya Pak, dan nggak terlalu pricey juga sebenarnya sih. Ya, nggak high price ini sih sebenarnya kalau misalkan apalagi kalau misalkan kita cuma pakai virtual controller yang notabene kita, atau misalkan pakai instan gitu, kayaknya sih nggak ada masalah ya.
maksudnya kan biayanya nggak ada gitu kan. Nggak ada, ini semua gratis, Pak. Jadi ini emang dari access point-nya. Ini kan Nah, kelihatan nih dari kode access point-nya ya. Dia masuk ke ya, virtual controller, saya pasang dua, langsung koneksi langsung ke virtual controller dan gratis sih, Pak. Jadi nggak nah, ada license, nggak ada pakai controller on premise, nggak ada, pakai cloud pun nggak ada. Jadi nggak ada biaya sama sekali. iya nah makanya itu kalau yang memang apa ya, kalau kayak Ubiquiti nih contoh, kalau kayak Ubiquiti memang saya akuin dia gratis nih. Cuma kalau yang produk-produk lain kayak Kakas, kemudian Aeronet punyanya Cisco, kemudian yang kemarin baru tuh dari Cina, bukan baru dari Cina sih, cukup terkenal Ruiji atau apa gitu kan, itu juga mahal gitu kan. Maksudnya kalau misalkan controller kita nambah nanti ada biaya tambahan lagi. Huawei contohnya, saya juga dulu pernah pakai controller Huawei, aduh nggak asik banget. Jadi saya pakai 3 waktu itu, ada Huawei, ada Aeronet, ada Ubiquiti. Kalau yang Aeronet agak mirip nih sama Aruba yang sekarang yang dipakai Mbak Jessica ini, mirip banget dengan si punyanya Mirip ya Cisco. dalamnya. Feature-featurenya juga ya, Pak ya. Tapi clean, enak banget nih tampilannya, bagus nih, suka nih. Aruba ini Kalau lebih saya clean, Pak. Gak ribet ya jadinya. dibandingkan daripada punya saya yang nggak bisa di-upgrade ini. Kayak bisa deh, Pak. Itu Oh harusnya sih iya, bisa sih. Iya. boleh saya coba remote bentar? Iya, tuh. Di sini. Leo mau lihat kayaknya, Pak. Saya stop Nah, sharing deh. Leo, enggak. Pak, Pak. Maksudnya dari sharingnya Jessica, Mm-mm. saya coba ke user interface yang lama. Kalau nggak salah bisa deh. Oh, lu mau gantiin ke yang lama. Nanti balikin lagi lah ya. Oh bisa. Mati gue nanti kalau enggak. Lu remote deh, gimana caranya? Oke, coba request dulu. Nah, ini nih. Oke. Kalau Leo kan Pak Nah, Dedi sebenarnya, sini. Pak Dedi yang pengen jadi interface baru, bukan dijadiin yang lama ya Pak Dedi ya. Ya, jadi Saya kita sih bisa pengennya tahu begitu, cuma before afternya seperti gimana. lama. Yes, yes. Oke, nah itu Ini kan yang ada lama. new version available nih. Saya coba update itu nggak mau. Dan kemudian juga tidak ada pilihan switch to new UI, itu nggak ada di tempat saya. Oh, yang ininya nggak ada ya, yang switch to new UI-nya ya nggak ada ya Pak ya. Ya benar nih, tampilannya kayak gini nih punya saya nih. Persis Ya, sekali yang sudah. lama seperti ini. Tapi ini juga buat saya cukup oke sih, nggak ada masalah. Maksudnya sebagai pengguna yang baru, oke lah bisa kita mainin. Cuma bedanya kan tadi kalau setting di apa namanya, untuk IDS-nya kan ada di pilihan more. Jadi harus Oh, waktu itu pilih satu persatu tuh, ada sistem, ada RF. Saya pikir ada di security, ternyata enggak. Di security memang itu basic yang seperti pelajaran waktu ikutan Aruba Olympic sih sebenarnya. oke Nah oke. ini kalau Berarti tampilan nangkap lamanya ya Pak ya. cuma itu belum saya pakai aja sih. Karena kita sebenarnya karena startup itu, ya kalau startup kita melihat kayak Gojek itu kan udah gede ya. Kita kan startup, kita karyawan aja masih nggak nyampe di angka 50. Untuk di company tempat saya sendiri itu nggak nyampe 50. Kalau di kampus sendiri, ya kalau kampus mahasiswa lumayan lah, bisa sampai 1000-an gitu kan. Kalau karyawan sekitar 100-an, dosen sekitar 100-an. Cuma saya juga nggak punya tenaga untuk nyobain Aruba, kecuali kalau misalkan teman-teman dari Aruba mau minjemin 1 atau 2 itu, ya saya pasang di kampus sih sebenarnya. Clear pass-nya atau access point Pak? Access point aja. Oh, access point mah gampang, nanti kita atur lah Pak. Nah, ya. kalau Access clear point pass, banyak Pak, access point banyak. Kalau kalau clear clear pass pass susah nih. susah. Harus Nah, diinstal dulu, ini itu banyak banget sih Pak sebenarnya. tapi Tapi nggak apa-apa sih kalau clear pass mau dicobain di company tempat saya dulu juga nggak masalah sih. nanti coba saya lihat ya Pak, barangnya ada atau enggak. Oke, thank you. Itu Nah, kalau Le, misal, mungkin Leo soalnya sering banget setting untuk virtual controller ya, Le ya. tapi udah biasa, Mas Leo ngecek di bagian IDS ini udah sering ngecek belum?
Oh ya, suka commute. Kalau IDS jarang. Saya juga baru ngasih pas pada di ngasih info. Oh iya ada ya di sini. Itu saya juga nemu juga iseng kok itu. Saya tuh nemunya sore kalau nggak salah. Setelah 1 minggu kita pakai, baru nemu tuh sore-sore harian itu kita nyoba satu persatu. Mana sih ini? Minggunya kesel-kesel dulu ya Pak ya. Masa Aruba bagus-bagus kayak gini sih, gitu ya. Ya, sebenarnya sih waktu itu kita nggak mikir biaya karena mikir karena dipinjemin doang sih. Oh jadi cuma mau tahu doang ya. Ini barang kayaknya mahal, nggak guna juga gitu kan. Tapi Ternyata setelah akhirnya ketemu. teknisinya sampai datang loh, teknisinya Hypernet tuh sampai datang ditanyain juga bingung loh. Nggak tahu juga ya karena kalau maaf ya, kalau tampilan yang lama memang tempatnya agak di pojok Terpencil. kanan itu kan terpencil gitu kan. Kalau ini kan enak nih sebenarnya. Pilihannya kan jelas nih, dashboard, configuration, sama yang di bawah satu lagi itu kan ada 3. Jadi Ada 3. UI sama UX-nya keren banget sih kalau yang ini. Udah oke lah ya Sama berarti ya. maintenance ya. Jadi 4 ya, dashboard, configuration, maintenance, sama help gitu Support. atau support. Oke. Jadi artinya benar-benar minimalis. Orang kalau misalkan lihat enak banget sudah. Iya, ini Apalagi juga bisa tampilan kelihatan. ini juga dashboard yang awal ini juga sudah cukup bagus juga nih. Kelihatan yang connect siapa aja tuh Pak. Yes. Enak sih sebenarnya. Buat awam kayak saya gitu kan awam istilahnya. Ya buat lihat ini oke lah gitu. Cukup lah. Kalau saya sendiri juga pengguna itu juga cukup melihat jumlah yang connect ke access point saya ada berapa orang sih. Udah gitu aja sih kalau saya sih. Paling sederhana. Kalau misalkan sampai kayak tadi neighbor, ada tetangga kita, ada apa, kemudian ada interferensi, Aruba sudah nanganin itu. Jadi saya sudah nggak worry sih sebenarnya kalau masalah interferensi. Justru saya menginterferensi tetangga saya. Tetangga saya pakai channel berapa sih itu kan, saya rusak aja sekalian gitu kan. Oke. Ya maksudnya kuatan siapa nih gitu kan. Kuatan siapa? Karena ya mohon maaf kalau di gedung tempat saya juga beberapa startupnya masih menggunakan access point-nya ya access point biasa. Oke. Juga bisa. Ya ini lengkap nih. Saya juga baru lihat di service. Ada air group. Sampai ini ada clear path setting juga. Sampai bawah-bawah sini ada IoT. Nah itu saya malah belum tahu tuh IoT. Saya juga belum otak-atik sih Pak. Ini kayaknya mantap kalau buat untuk performance itu untuk beberapa kebutuhan. Cuma kalau saya memang kebutuhannya adalah memang WiFi itu gampang di take down di beberapa tempat. Kayak teman saya ini kan memang keahliannya kan memang analisis jaringan dari kabel gitu kan. Jadi memang hasil dari observasinya dia memang busuk di beberapa tempat. Ini kalau buat rumahan lah, kalau misalkan untuk kayak klaster, perumahan klaster itu ngeluarin duit 4 juta kan ya nggak gede lah. Kalau buat mereka kalau yang tinggal di perumahan klaster gitu kan. Dan ini bisa menjadi sebuah solusi buat mereka sih. Untuk di level bawah kalau saya sih. Iya betul Pak. Setuju. Ya itu sih. Oh berarti ya nanti coba saya lihat Pak kalau misalkan Bapak punya access point yang di kantor bisa diganti, barangkali Bapak mau mainan apa namanya tadi ada IoT-IoT-an juga di dalam situ. Dengan Barangkali senang bisa hati. ditukar. Dengan senang hati karena kalau yang lama ini nggak ada pilihan. Nggak ada pilihannya sih sebenarnya. Tipe berapa tuh Pak di situ ya yang Bapak pakai? 303. Oh tapi yang version lama ya lah ya, nggak bisa keganti gitu. Harusnya iya ini masih harusnya bisa. Saya juga setuju banget. Harusnya bisa banget, cuma nggak tahu kenapa. Iya punya saya malah lebih kuno loh Pak dari Bapak. Saya pakai 207 Pak, bukan 303. Tadi saya sempat lihat itu agak loh.
Jadi tidak ada pilihan waktu new DRT version available ini saya coba klik mau download itu nggak bisa. Atau kalau misalkan punya DRT filenya dengan senang hati sih saya nyoba kemarin nyari DRT file itu nggak nemu sih. Ini kalau misalkan upgrade maka munculnya adalah DRT download error. Mungkin nanti lah ya kita bantuin untuk Kapan-kapan solve lah. gimana Pak. Iya, bisa nanti. Bisa tuh, Leo bisa Pak katanya. Ada DRT URL-nya gitu kan. Saya nyoba dia. Kalau yang manual kan kita harus upload ya. Kalau misalkan kita tinggal pasang DRT URL-nya atau repositorinya kayaknya oke juga. Tapi nggak tahu ya kenapa. Apakah di blok dari ISP-nya? Harusnya sih enggak. Saya sih nggak komplain sama ISP-nya. Udah cukup maksudnya karena sudah dites nggak bisa di gaming itu buat saya sudah agak sedikit lega. Ini Aruba banyak hidden treasure-nya dia. Iya. Ini kelihatan semua nih ya. Iya, itu Akses adalah point yang di tetangga dekat sini ya. sebelah. Iya. Kelihatan semua nih Pak. Mana yang interference gitu, yang channelnya sama gitu. Makanya kalau Kelihatan juga ya di Wi-Fi, channel mereka apa ya Pak ya. Jadi kita bisa menghindari channel mereka dong sebenarnya. sebenarnya iya. Nah, si Aruba sudah punya teknik. Kalau teknik untuk anti interferensi sudah banyak di access point harga ratusan ribu sudah banyak. Cuma yang kayak tadi yang IDS untuk protectionnya itu nggak banyak. Saya yakin sih nggak banyak. Saya belum nyoba yang Cisco ya. Saya nyoba, padahal tetangga sebelah ada yang Cisco. Minjem aja Pak. Saya pinjam lagi, kontak lagi sama dia tuh, suruh mainan deh. saya cuma bisa request tolong dong gitu kan, ya lagi slow gitu. Maklum kalau anak security kalau lagi longgar ya longgar, kalau lagi padat juga dihubunginya susah minta ampun sudah. Telan bumi aja sudah. Oke. Sip Pak, paling thank you banget Pak sharingnya. Ini juga kita jujur udah sering banget pegang Aruba, sering banget pegang produknya, tapi ya kita belum tahu sih ada fitur hidden itu loh Pak. Ya, makanya saya kemarin penasaran banget. Pak Dedi ini sebenarnya pakai Aruba Central atau virtual controller. Kalau virtual controller ini kebetulan gratis banget kan untuk semua orang kalau udah punya akses point Aruba. Jadi harusnya sih mereka bisa manfaatin. Saya pikir kenapa kita nggak kasih tahu aja ke masyarakat gitu yang udah pakai Aruba Ya, kalau ada fitur ini supaya mereka ngerasain benefitnya sih Pak. Karena kan ya lumayan banget gitu kan untuk kampus, untuk industri lain, kantor-kantor juga sangat-sangat lumayan gitu loh Pak. Mungkin rumahan sekarang juga penting karena kan beberapa rumah itu sekarang sudah pintu aja udah pakainya door access. Bardi itu kan cuma harganya berapa, 6 jutaan ya. Lampu udah pakai wifi, kemudian bahkan ada AC yang pakai wifi. Ngasih makan ikan yang di slide-nya Aruba waktu itu ada fish tank gitu. Iya benar. Dan itu saya juga tahu gitu kan, fish tank yang miliknya si Bardi itu kan juga sama itu. Harusnya misalkan ngasih makan jam 6 sore, misalkan saya attack jam 6 sore, ikannya kan jadi kelaparan ya. Bisa ya Pak. Berarti kalau misalkan even produk-produk IoT di Tokopedia yang kayak Bardi itu kalau misalkan kita konekinnya ke WiFi Aruba apakah lebih secure Pak? Jadinya dengan IDS tadi. Iya. Jadinya iya, oke, good lah. Lebih Jadi nggak terlalu worry kalau kita pakai IoT kan sebenarnya ada riskan ya Pak ya. Jujur-jujuran kalau orang security ngomong IoT itu riskan, kita nggak tahu security kayak gimana. Kebanyakan mereka OEM lah gitu istilahnya. Nah, tapi berarti dengan adanya Aruba yang ini berarti should be better ya Pak ya? better. Kamera juga sekarang kan juga pakainya WiFi kan? Betul, saya juga pakai Xiaomi Pak. Nah, coba kalau WiFi-nya kemudian di-attack, apalagi Xiaomi itu responnya lama banget sudah. Oke. Xiaomi kalau yang, mohon maaf nih ya, kita beli bukan yang produk untuk Indonesia yang servernya harus pakai mainland China, itu hancur pasti. Tapi kalau yang pakai CCTV yang servernya Indonesia atau yang kita beli di Mi Store, itu aman. Oh, jadi security-nya pun yang server di mana sama server di mana itu beda ya Pak ya? Beda. Oh, tapi oke. kalau misalkan
kemudian ada orang-orang yang punya alat jamming, ya Bisa kena bisa juga. iya. Misalkan kita jamming nih, maling nih sekarang. Ini maling kemudian di jamming, blek gitu kan. Ya sudah. Terus maling yang lompat pagar kan nggak ketahuan. Oke. Sip, Ya sip, kayak sip. Mission Impossible yang waktu Ethan Hunt menyusup di sebuah museum yang kemudian museumnya meledak gitu, yang dia pakai apa namanya CCTV-nya di jamming kemudian diganti gambar ala-ala Mission Impossible kan begitu. Nah kalau sekarang mungkin belum bisa ganti gambar, cuma kalau mutus apa namanya signal CCTV, kalau Bisa. pakai WiFi ya Pakai ya bisa. ya Ngerti, bye-bye, ngerti. sayonara saja. Ya Kalau ngerti, Pak. punya alatnya sayonara. Nah kalau pakai ini, nah ini nggak begitu worry. Nggak begitu worry ya. Sip lah. Berarti nanti saya juga akan cerita juga kalau IoT ya mungkin boleh diaktifin nih feature IDS ya supaya IoT-nya ya at least Ini lebih wajib. secure di rumah. Yes, setuju. Wajib banget itu. Setuju. Oke. Thank you banget loh Pak Dedi. Leo juga udah join. Terima kasih. Semoga sharingnya bisa membantu ini ya, apa namanya, pengguna-pengguna Aruba lainnya, Pak. Mungkin saya akan nanya Mas Leo beberapa fitur-fitur yang lain non IDS gitu. Saya mungkin Boleh, butuh. Pak. Boleh, Pak. Silakan dilanjut Boleh, saja boleh. langsung. Nanti Jessica bisa